Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah, jika semuanya sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk yang pertama kali di tahun ajaran 2020-2021. Oke, kalian sudah kelas 8 ya sayang. Jadi Bu Karimah harap kalian memiliki tanggung jawab penuh dan memiliki tanggung jawab yang baik untuk belajar dengan baik agar dapat membanggakan orang tua kalian. Baik anak-anak, mungkin kalian sudah pernah bertemu dengan saya. Pastinya sudah ya, jika kalian di kelas 7 kemarin kalian pasti sering bertemu dengan saya karena saya guru di SD Harimau ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mau belajar. Kita baca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk para pendahulu kita, para pahlawan kita, kemudian guru-guru SMP Mulai dan 4, kemudian kita berdoa juga untuk kedua orang tua kalian dan untuk kalian. Al-Fatihah. Kalian bisa memanggil saya Bu Karimah. Jadi siswa-siswi SMP Mulai Dasim biasa memanggil saya dengan Bu Karimah. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 8A, kelas kalian ya. Oke, saya memiliki 4 orang anak. 4 orang anak itu 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, saya punya 1 orang suami. Sudah ya. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajarannya tidak terlalu berat, tapi tetap harus ada tugas untuk tidak apa-apa. Tugasnya ringan ya. Jika kalian mau membaca, ya. Coba sebelumnya kalian tahu tadi ya sudah ada nama Bu Karimah beserta nama berikut Bu Karimah. Karena tugas terakhir nanti yang harus kalian kumpulkan itu langsung ditujukan ke Bu Karimah Syafri satu-satu. Jadi nggak usah ditujukan dulu. Kalau dilakukan dulu, Bu Karimah tanya dulu ke wali kelas kalian. Oke, bisa kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita, khususnya unsur-unsur berita. Ya, unsur-unsur berita. Untuk pembelajaran pertama kita akan belajar tentang teks berita, unsur-unsur berita. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur berita. Oke, kita mulai? Siap? Siap. Yes. Ya, ini dia. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Oke. Dalam penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, sayang. Dan yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi. Juga bisa secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak seperti koran, Jawa Pos, majalah, ya, artikel. Oke. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal, tentang politik, tentang selebriti, ya, gosip-gosip, ya. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita harus sering-sering banyak membaca, oke? Nah, dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Oke, unsur-unsur dalam sebuah berita itu ada 6. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. What, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what atau apa.
Jika suatu berita itu dapat menjawab pertanyaan apa, kemudian who, siapa saja sih yang ada di dalam berita itu harus ada. Itu berita yang baik. Kemudian berita yang baik juga mengandung unsur waktu kejadian peristiwa dan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi where dan when ya. Kemudian why, mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Apa latar belakang terjadinya peristiwa itu? Kemudian yang terakhir how, bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Ya, bagaimana? Sudah paham untuk unsur-unsur berita? Iya, unsur-unsur berita tadi ada 6. Bagus. Selanjutnya, Bu Karima akan tampilkan sebuah teks berita, ya. Bu Karima akan tampilkan sebuah teks berita. Tugas kalian adalah menentukan unsur-unsur berita yang ditemukan dalam berita itu. Jadi kalian baca, kalian tentukan unsur-unsur berita yang ada di sana. Kalian tuliskan. Jadi unsur berita what apa ya. What apa itu ditulis bagiannya. Jadi apa itu apa kejadiannya. Nah, seperti itu. Kemudian who, siapa yang ada di dalam berita itu? Siapa yang diberitakan dalam berita itu. Kemudian where, apakah ada unsur where-nya di sana? Tempat kejadiannya? Nah, itu dituliskan di sana ya, seperti itu. Kapan kejadiannya dituliskan. Kapan kejadiannya? Sabtu 25 November 2025 misalnya. Nah, seperti itu. Dituliskan ya sayang. Dituliskan di selembar kertas, kalian foto, kirim langsung ke Bu Karima. Oke? Perhatikan teks berita berikut, dibaca baik-baik dan langsung ditulis unsur berita yang kalian temukan. Ini dia teksnya, oke ya? Bacalah teks berikut, kemudian tentukan unsur berita yang ditemukan dalam teks berikut. Ayo, silakan dibaca masing-masing ya, secara individu. Oke, bagaimana? Sudah dibaca unsur teks beritanya? Sudah ya sayang? Oke, karena sudah kalian baca teks beritanya, jadi pembelajaran kita hari ini berakhir. Sudah selesai. Sebelum kita selesai, kita review lagi yuk. Tadi kita belajar apa saja? Kita belajar tentang pengertian teks berita ya. Kita belajar tentang pengertian teks berita. Kemudian apa lagi? Kita belajar tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita tadi ada berapa? Ada 6. Bagus, ada 6. Coba disebutkan apa saja? What, who, where, when, why, how. Apa saja? What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, how. How apa how? Bagaimana sih? Sudah ya sayang? Oke, tadi kita sudah belajar banyak hal. Jangan lupa tugasnya ditulis di selembar kertas atau di buku bahasa Indonesia kalian juga boleh. Di foto, jangan lupa ya, di bagian atasnya diberi nama, kemudian tanggal ya, nama, tanggal, nomor absen, jangan lupa. Oke ya, nama, tanggal, dan nomor absen. Bu Karima tunggu tugas kalian, jangan sampai minggu depan ya. Bu Karima tunggu, kalau bisa hari ini atau besok juga tidak apa-apa. Terakhir ya, besok ya, terakhir. Oke. Bu Karima tunggu ya jawaban kalian hari ini. Jangan lupa segera dikirim. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jangan kemana-mana. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker.
Jika pulang sampai di rumah langsung cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa langsung mandi. Oke, sayang, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa dulu. Kita baca Al-Asri ya. Kita baca surat Al-Asr. Siapa yang berdoa? Berdoa, mulai. Selesai. Oke sayang, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.